Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepak bola merupakan olahraga paling populer dan banyak diminati di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran pelatih dan pemain yang berasal dari berbagai daerah. Salah satu daerah yang cukup banyak mencetak pemain berlabel timnas adalah Makassar, Sulawesi Selatan, dengan klub kebanggaannya yang bernama PSM Makassar yang merupakan klub sepak bola tertua di Indonesia dan masih eksis hingga sekarang. Berdiri pada tanggal 2 November tahun 1915, PSM Makassar yang awalnya bernama Makassar Football Bond tentu mempunyai pemain legenda yang dibanggakan hingga saat ini, yaitu Andi Ramang, legenda sepak bola PSM Makassar yang terkenal pada tahun 1950-an yang dijuluki Kurcaci Monster. Ia dianggap oleh para ahli sepak bola sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebagai penyerang tengah berbekal naluri gol yang dahsyat, Ramang merupakan satu-satunya pemain Indonesia di zamannya yang mampu mencetak gol melalui tendangan salto, tendangan sudut langsung, maupun tendangan first time. Melalui Sailan, penjaga gawang andalan timnas Indonesia pada tahun 1950-an, bahkan menyebutkan bahwa Ramang bisa menembak ke arah gawang dari posisi manapun. Ramang lahir pada 24 April 1924. Orang tuanya bekerja sebagai abdi kerajaan baru yang berpenghasilan biasa saja, tetapi dikenal pandai bermain sepak takraw. Ramang yang tamatan sekolah dasar itu hanya mempunyai 2 kegiatan sepulang sekolah. Kalau tidak bermain bola, ia akan mengayuh sepeda sejauh 50 km untuk berjualan ikan di pasar Segeri demi membantu kehidupan keluarganya. Semasa kecil, Andi Ramang selalu bermain sepak takraw menggunakan bola yang terbuat dari rotan, kain, hingga buah jeruk. Hal ini yang menjadi alasan Ramang kerap kali mencetak gol menggunakan tendangan salto. Ramang kecil memang sudah bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Suatu waktu setelah melihat pesawat terbang melintasi udara, Ramang seketika berkata, "Dengan kaki saya akan bisa naik pesawat terbang." Teman-temannya menertawainya kala itu. Menurut mereka, pesawat terbang hanya untuk orang-orang kaya. Selain itu, Ramang yang masih menendang bola dari kulit jeruk masih tampak jauh dari sepak bola sungguhan. Siapa sangka kelak impian Ramang bukan sekedar tong kosong menyaring dunia. Awal mula perjalanan Ramang sebagai pemain sepak bola pada tahun 1939 saat bergabung dengan klub sepak bola yang ada di Bandung. Andi Matalata, seorang tokoh sepak bola Sulawesi Selatan, kala itu melihat bakat Ramang dan menyarankan agar Ramang meniti karir sebagai pemain sepak bola. Saat usianya sudah 18 tahun dan telah menikah, dia kemudian memboyong istrinya hijrah ke Makassar pada tahun 1945. Untuk menghidupi rumah tangganya, Ramang bekerja dengan mengayuh becak dan menjadi kenek truk dadakan. Namun mimpi Ramang menjadi pesepak bola pro tak kendor sedikitpun. Di sela-sela kegiatannya mengayuh becak atau menjadi kenek truk, Ramang aktif bermain bersama Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi atau Persis, dan bersama Persis inilah masa depan Ramang mulai cerah. Pada tahun 1947, Ramang mulai memperkuat PSM Makassar melalui Persis dengan mengikuti kompetisi PSM. Pada sebuah pertandingan, ia mencetak 7 gol dan membuat klubnya menang 9-0. Sejak itulah ia dilamar bergabung dengan PSM Makassar. Di level timnas, nama Andi Ramang mencuat pada tahun 1952. Yang waktu itu dipanggil ke Jakarta untuk seleksi timnas menggantikan seniornya Sunar Arlan yang berhalangan karena sakit. Pelatih timnas Indonesia kala itu, Tony Pogakni, awalnya menempatkan Andi Ramang di posisi bek kanan yang merupakan posisi Sunar Arlan, pemain yang ia gantikan. Bermain yang bukan di posisi idealnya, Andi Ramang membuat pelatih Tony Pogakni tidak terkesan karena postur tubuhnya kecil dan tinggi. Beruntung pada saat itu, salah satu pengurus PSSI, Maladi, sedang berada di pinggir lapangan. Dia berbicara meminta kepada pelatih untuk menempatkan posisi Andi Ramang sebagai striker. Kembali ke posisi idealnya, Andi Ramang langsung mencetak hat-trick dan memberikan kemenangan kepada timnya pada internal game.
Sejak bergabung dengan klub sepak bola, dia sudah berkeliling ke berbagai penjuru Indonesia untuk melakukan pertandingan melawan berbagai klub sepak bola. Dia juga pernah menjadi pemain utama di PSSI yang didampingi oleh Suhardi Arlan di kanan dan Nur Salam di kiri. Sejak itu Andi Ramang berubah menjadi striker andalan timnas yang disegani di Asia bahkan di dunia. Pada laga uji coba tahun 1954 di Filipina, Hong Kong, Thailand, dan Malaysia, Ramang berhasil mencetak 19 dari total 23 gol. Berkat sejumlah prestasi yang diraih kala itu, Indonesia masuk dalam hitungan kekuatan bola di Asia dan satu demi satu kesebelasan Eropa menguji kekuatan tim nasional Indonesia. Selain itu, Ramang juga dikenal sebagai penyerang yang haus gol. Dia mampu merobek jala lawan dengan lihai dari sasaran manapun dan menendang dari segala posisi sambil berlari kencang. 2 tahun kemudian Indonesia berhadapan dengan Uni Soviet pada perempat final Olimpiade Melbourne 1956. Andi Ramang pun berhasil merepotkan Uni Soviet yang kala itu gawangnya dijaga oleh legenda sepak bola dunia Lev Yashin yang berakhir dengan skor 0-0. Sayangnya Indonesia akhirnya tersingkir setelah kalah 4-0 pada partai ulang keesokan harinya. Bersama Andi Ramang pula timnas Indonesia juga hampir tembus ke putaran final Piala Dunia 1958 di Swedia. Hanya tinggal selangkah lagi tim Garuda setelah unggul agregat 5-4 atas Cina. 3 dari 5 gol diantaranya pun dicetak oleh Andi Ramang. Sayang, langkah tim Garuda terhenti karena menolak bertanding lawan Israel. Pencapaian tersebut sangat cukup untuk FIFA sebagai induk sepak bola tertinggi di dunia untuk mengakui kehebatan Andi Ramang dengan membuat sebuah artikel yang diunggah dalam situs resminya pada tahun 2012. Tepat pada tahun peringatan ke-25 wafatnya Andi Ramang, seperti tertulis dalam judul artikel tersebut, orang Indonesia yang menginspirasi puncak sukses tahun 1950-an. Dengan adanya beberapa kehebatan yang dimiliki legenda sepak bola Makassar tersebut, tidak heran jika pada tahun 1950-an banyak sekali bayi lelaki yang diberi nama Ramang oleh orang tuanya. Pada tahun 1981, sehabis melatih anak-anak, Andi Ramang pulang dengan pakaian basah dan membuatnya sakit. 6 tahun ia menderita sakit paru-paru. Akhirnya tanggal 26 September 1987 di usia 63 tahun, pemain yang dijuluki Kurcaci Monster itu meninggal dunia di rumahnya dan dimakamkan di TPU Panaikan. Untuk mengenang jasanya, Andi Ramang diabadikan dalam wujud patung setinggi 170 cm di Pantai Losari yang diresmikan pada 1 Februari 2017. Serta nama Ramang juga menjadi salah satu julukan klub PSM Makassar, yakni Pasukan Ramang. Nah guys, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Andi Ramang, legenda pemain sepak bola dari Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mari kita. Kau pasti bisa.